Dengerin terus 982 Sola Gracia FM di www.solagraciafm.com. Sola Gracia FM, it's musik terbaik. Baik, kalau Sola Gracia kita lanjutkan obrolan kita hari ini bersama Mbak Maya dan juga Mbak Sofi. By the way, Mbak Maya sama Mbak Sofi ini dari Mayantara School, ya. Dari Mayantara School, Mbak Maya sebagai pengajar bahasa Jerman di Mayantara School. Dan Mbak Sofi sebagai pengajar juga. Sama, ya. Weh, bahasa Jerman ya. Bahasa Boleh Jerman. tahu kali sedikit ngobrol atau mungkin menyapa sobat muda kan Sobat ya. muda. Menyapa kawan Sola Kawan Sola Gracia dengan pakai bahasa Jerman. Nah, gimana? Satu kalimat aja mungkin selamat sore kawan Sola Gracia gitu nggak sih? Gimana ya? Siapa nih, Mbak? Dua-duanya ngobrol. Halo, guten Tag. Wie geht es euch? Apa tuh artinya? Udah selesai. Sudah. Selamat sore ya itu artinya. Selamat Terus habis sore. itu Apa kabar? apa kabar? Oh seru ya. Emang taunya cuma ihli bedih. Weh. Ih, bedih. Kalian Itu taunya apa artinya? Guten Morgen. Oh iya, Guten Morgen ya. Guten Morgen. Jadi Mayantara School ini adalah apa sebenarnya Mayantara School ini? Oke, sedikit saya cerita tentang profil Mayantara School ya. Boleh. Mayantara School itu institusi pelatihan bahasa yang udah berdiri mulai tahun 2012. Awalnya kita ada di Jalan Puncak Jaya nomor 11, lalu tahun 2016 kita pindah ke Sultan Agung, lalu mulai tahun 2017 sampai sekarang kita bisa ditemui di Jalan Puncak Mandala 40A. Oke, Mayantara School sendiri awalnya bahasa yang ditawarkan itu bahasa Inggris, Jerman, dan Jepang. Namun seiring dengan berkembangnya permintaan, kita sudah ada 7 bahasa asing yang ditawarkan Mayantara School, yaitu Jerman, Prancis, Inggris, Belanda, bahasa Arab, bahasa Korea, dan juga bahasa Jepang. Oke, Wow. jadi sebenarnya Mayantara School ini adalah khusus untuk belajar bahasa gitu ya. Sebenarnya ini udah kunjungan kami yang kedua di sini. Kunjungan kami yang kedua di sini. Awalnya Mayantara juga selain pelatihan bahasa juga sudah merambah di homeschooling juga. Oh gitu. Gitu. Dan sekarang kita akan ngobrol lebih lanjut tentang bahasa Jermannya ya. Jadi kalau Sola Gracia pasti biasanya yang kita pelajari itu ada bahasa Inggris yang paling banyak dipelajari gitu kan ya. Tapi ini ada yang unik gitu ya kalau Sola Gracia. Apa Dulu tuh di yang SMA juga ada bahasa Jerman. Ada di SMA, kalau SMA Galen tuh ada bahasa Jerman, ada bahasa Perancis enggak? Perancis ada ya tadi? Di ya? Mayantara School, iya ada. Ya, kalau Galen di sekolah ngambilnya itu sih bahasa Perancis. Oh gitu. Dan sekarang kita mau ngobrol soal bahasa Jerman karena langsung sama pengajar dari bahasa Jerman sendiri ya kan, dari Mayantara School. Nah, kenapa sih kita harus belajar bahasa Jerman gitu? Pentingnya belajar bahasa Jerman tuh kenapa sih? Oke, seperti yang tadi sudah dikatakan, kalau kebanyakan dari kita belajarnya itu bahasa Inggris, karena diketahui sebagai bahasa Inggris itu bahasa internasional. Namun bagi siapa yang ingin mengembangkan diri di benua Eropa, sebenarnya bahasa Jerman lebih digunakan di benua Eropa daripada bahasa Inggris sendiri. Jadi kalau teman-teman misalnya nanti aku S1-nya atau S2-nya kepingin ke Eropa, itu lebih disarankan untuk belajar bahasa Jerman daripada bahasa Inggris. Karena bahasa Jerman selain negara Jerman sendiri, bahasa Jerman juga digunakan di negara Austria, negara Swiss, Luxembourg, Liechtenstein. Sebagian Prancis juga menggunakan bahasa Jerman, dan bahasa Jerman juga dimengerti oleh orang Belanda juga. Jadi lebih prioritas bahasa Jerman daripada bahasa Prancis bagi siapa yang ingin melanjutkan karir di benua Eropa. Seperti itu. Oh, jadi di Eropa lebih banyaknya malah bahasa Inggris jarang ya dipakai ya. Malah kebanyakan bahasa Jerman itu tadi di beberapa negara dipakai. Oke, jadi itu pentingnya kenapa kita harus belajar bahasa Jerman, apalagi kalau kawan Sola Gracia pengen sekolah mungkin ya di Eropa atau mungkin berkarir di sana gitu kan ya kawan Sola Gracia. Terus kalau tadi kan keuntungannya kan tadi sudah mayoritas di sana sudah banyak kan pakai bahasa Jerman ya. Terus kalau secara akademik gitu keuntungannya belajar bahasa Jerman itu apa, Kak?
nyambung yang tadi karena lebih banyak negara yang menggunakan bahasa Jerman di Eropa. Jadi banyak banget keuntungan yang kita peroleh jika kita mampu bahasa Jerman. Salah satunya tadi akademik itu. Kalau teman-teman bisa cek di Google, banyak banget kesempatan beasiswa yang bisa didapat dari negara Eropa, khususnya Jerman sendiri. Karena mungkin banyak yang belum tahu, kalau di Jerman itu sebenarnya untuk biaya pendidikan sampai S3 itu gratis. Wow, gitu. Gratis ya. Jadi dibiayai sama pemerintah Jerman. Nah, beasiswanya kini kalau udah gratis kenapa perlu beasiswa? Karena di sana kan kita masih butuh untuk biaya hidup. Jadi beasiswanya ini lebih untuk menjamin kita untuk hidup di sana, gitu. Yang diperkirakan, saya sempat recheck kemarin tahun 2019 itu perkiraan mahasiswa per bulannya tinggal di sana itu butuhnya 800 euro gitulah, sekitar segitu. Dan kalau teman-teman pengen tahu soal beasiswa yang ada di Jerman pada khususnya, bisa dicek program DAAD. Itu banyak sekali di internet nanti. Baik, jadi belajar bahasa Jerman ini di segi akademik itu sangat menguntungkan kalau misalnya kita pengen sekolah di sana ya, karena sekolah di sana itu gratis ya dibayarin kan? sama pemerintah. Gitu. Jadi ada keuntungan tersendiri kalau misalnya kita bisa menguasai bahasa Jerman itu tadi. Betul. Dan tadi kita udah tahu ya beberapa keuntungan akademik yang bisa didapatkan kalau misalnya kita belajar bahasa Jerman gitu. Misalnya nih ada Kausal Gracia yang pengen punya pengalaman hidup di Jerman, tapi dia ini nggak pengen sekolah, maksudnya nggak pengen sekolah gimana? Bukan pengalaman hidupnya bukan dari studi gitu loh. Iya, Kira-kira cari pengalaman yang lain gitu. Program lain yang memungkinkan kita buat memperoleh pengalaman hidup di Jerman selain studi itu apa aja? Oke, mungkin ya kasus itu mungkin bisa terjadi, atau misalnya pengen nih kuliah di Jerman tapi takut nih di Jerman belum kenal situasinya, masih harus perlu adaptasi. Kalau nanti langsung tiba-tiba kuliah takutnya masih belum siap. Nah, ada lagi program selain akademik, yaitu program au pair yang nanti akan dijelaskan lebih jelas oleh rekan saya Mbak Sofi, karena beliau punya pengalaman tersendiri atas program au pair ini. Jadi gitu. nanti kita bakalan ngobrol lagi soal au pair, program yang baru dari Mayantara School atau apa? Oh bukan, ini memang program khusus. Program internasional ini. Oh baik, nanti kita bakalan ngobrol lagi ya biar lebih tahu. Nah ini masih soal bahasa Jerman nih Kausal Gracia. Kalau misalnya kita bahasa Inggris kan ada sertifikat TOEFL, IELTS dan lain sebagainya. Kalau bahasa Jerman kira-kira sertifikasi yang dibutuhkan buat kemampuan bahasa Jerman tuh apa? Oke, jadi teman-teman bisa belajar bahasa Jerman di institusi lembaga yang menawarkan bahasa Jerman, terutama di Mayantara School. Tapi yang mampu memberikan sertifikat yang diakui secara internasional itu hanya Goethe Institute. Kalau di Indonesia, di mana itu kalau di Indonesia? Di Indonesia ada 3 Goethe Institute, ada di Bandung, Jakarta, dan ada di Surabaya. Jadi karena kita tinggal di Malang, opsi terdekat yang kita punya di Surabaya, betul sekali, di Wisma Jerman Surabaya. Jadi harus ke sana ya. Jadi kalau misal nih ada Kausal Gracia yang mau ikut mau studi ke Jerman, terus harus melewati kan Goethe Institute tadi itu, gimana sih prosedurnya gitu, cara-caranya supaya bisa mengikuti ujian di situ? Oke. Jadi saya coba ini merecall pengalaman saya waktu itu ikut ujian juga, ujian B2 waktu itu. Nah, pertama download dulu formulir pendaftarannya di websitenya Goethe Institute. Namun sayang sampai karena keadaan pandemi ini, jadi masih belum dibuka untuk ujiannya. Diperkirakan semoga kalau keadaannya membaik tahun depan akan dibuka lagi ujiannya. Nah, nanti kalau sudah dibuka, teman-teman sudah mendownload formulir tersebut, diisi formulirnya, ditempeli foto di situ, lalu melakukan pembayaran ujiannya di bank. Nah, itu memang harus di bank melakukan, jadi nggak bisa lewat transfer ATM karena harus dikasih kayak berita acara gitu, ini untuk apa pembayarannya. Lalu setelah itu formulir yang telah terisi, kwitansi bukti pembayaran dari bank dan KTP nanti di scan lalu dikirimkan ke alamat email ujian@wisma-jerman.or.id. Jadi karena pandemi ini masih belum bisa belum. Jadi kita tunggu aja, semoga cepat-cepat bisa buat yang pengen ke Jerman ya kan. Galen kayaknya pengen ke Jerman ya. Pengen deh. Nanti ikutan nih ke Mayantara School ya kan. Belajar dulu di kita. Ini program yang ditawarkan sama Mayantara School buat memenuhi
meningkatkan kemampuan bahasa Jerman apa aja? Pasti ada dong. Oke. Kayak penawar-penawaran kayak Galen yang pengen tuh harus Galen. ada Harus ada penawaran tersendiri dari Mayantara School apa nih? Jadi sebelum kita tahu program dari Mayantara School, mungkin kita kenalan dulu sama level bahasa Eropa pada umumnya. Oh iya. Nggak cuma bahasa Jerman. Jadi di bahasa Eropa dan bahasa Jerman itu levelnya terbagi jadi 6. A1, A2, B1, B2, C1, C2. Jadi itu yang ditawarkan sama Mayantara School. Di antaranya ada kelas A1, A2, B1, B2. Lalu ada persiapan au pair juga. Persiapan au pair yang programnya akan kita jelaskan nanti. Lalu ada juga kelas conversation atau dalam bahasa Inggrisnya conversation. Jadi untuk teman-teman yang sudah pada level tertentu bahasa Jermannya, mungkin ini mau berangkat ke Jerman tapi kepingin lebih cas-cicus lagi nanti ngobrol sama orang Jerman, bisa ikut kelas conversation ini atau conversation. Jadi nggak perlu takut ya kalau aku bisa mau ke Jerman tapi masih takut ngomong sama orang gitu. Karena di Mayantara School sendiri ternyata ada program namanya conversation tadi conversation. Lalu waktu pembelajarannya juga siswa akan mendapatkan fasilitas antara lain modul materi, lalu juga siswa juga akan mendapatkan tryout dengan tryout di saat pembelajarannya. Nah, tryout ini kalau kan gini, saya tadi jelaskan kalau misalnya kita harus mendapatkan sertifikat dari Goethe Institut nih kalau mau berangkat ke Jerman. Nah, lewat tryout ini selain untuk mereview kemampuan materi yang telah dipelajari siswa, juga ada kayak semi simulasi ujian di Goethe. Jadi nanti teman-teman kalau udah selesai, misalnya A1-nya udah selesai, mau ikut ujian di Goethe nggak usah khawatir lagi karena soal-soalnya kita juga udah dipersiapkan ya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Goethe gitu. Nah, kalau selegrasi tadi beberapa penawaran yang bisa didapatkan di Mayantara School, silahkan bisa dipilih ya, mau belajar ngobrolnya atau mungkin persiapan ke au pair-nya tadi dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Jadi kita lanjutin ya, sebenarnya apa sih ini yang dimaksud dengan program au pair? Jadi au pair ini adalah program untuk anak muda yang rentan usianya 18 sampai 26 tahun ya. Dan kalau mereka ingin memperdalam bahasa Jerman mereka, maka bisa mengikuti program ini dan juga bisa sekaligus mempelajari budayanya ya, mempelajari budaya langsung di sana, dan kita akan tinggal di sebuah keluarga atau tinggal di host family gitu. Oh, jadi semua biaya hidup itu ada ditanggung sama host family-nya gitu ya? Iya benar. Kalau kita mau ke sana sendiri terus tinggal di sana itu kan juga mahal ya. Tinggal di Eropa itu biaya hidupnya mahal. Jadi dengan program au pair ini selain bahasa kita bisa secara langsung diperdalam atau diperbaiki atau dipraktekkan, maka kita juga bisa gratis tempat tinggal. Dan juga selain bahasa kita juga mempelajari budayanya di sana seperti apa, terus gaya hidupnya dan lain sebagainya ya. Jadi sebenarnya au pair ini dilaksanakannya atau maksudnya prakteknya itu di Indonesia atau langsung ke sana atau gimana? Jadi ini programnya aja ya, kita melaksanakannya di sana. Jadi sebelumnya kita prepare-nya di Indonesia, mungkin belajar bahasa Jerman dulu di Mayantara, kemudian bisa mencari keluarga. Mencari keluarganya pun nanti ada caranya, dan kita juga harus punya sertifikat bahasa Jerman itu. Kemudian kita bisa urus visa dan bisa berangkat. Jadi cari keluarganya sendiri nggak kita cari sendiri, maksudnya kita kayak anak hilang gitu di sana nggak? bisa cari sendiri ya. Jadi ada websitenya aupairworld.com atau aupair.com. Atau kalau kita punya kenalan, kita bisa langsung bertanya ya kapan program dia selesai. Jadi kita bisa menggantikan. Jadi kita bisa berkenalan langsung sama host family-nya. Jadi program ini sebenarnya udah terjamin aman juga, maksudnya dalam secara hukum juga di Jerman udah disetujui gitu ya program sudah ini aman. Untuk orang-orang yang pengen belajar hidup di Jerman gitu. Dan sebenarnya di sana kita kalau misalnya ikut program ini, tugas kita apa sih? Maksudnya kalau kita di sana masa cuma bengong ngapain apa seperti apa orang sebagai au pair ini? Iya, jadi karena kita itu sudah dapat tempat tinggal gratis, terus kita difasilitasi. Kita biasanya membantu. Balas jasa kita adalah membantu mereka. Kalau punya anak kecil, biasanya kita cuma mengantar ke sekolah atau nemani dia bermain di rumah, sama sedikit melakukan pekerjaan rumah.
Jadi selain Counselor Gracia di sana udah gratis gitu ya, jadi kita juga bisa melakukan pekerjaan rumah di sana sama belajar gimana ya hidupnya di sana gitu kan ya, kayak lingkungannya, ngobrol-ngobrol sama tetangga dan lain sebagainya. Seru ya. Seru sekali. Jadi pengen ikut ya. Pengen ikut ya. Terus ini Kak, fasilitas yang didapat dari kita sebagai seorang au pair tadi itu apa Kak? Kalau fasilitasnya kita selain bisa mendapatkan kayak asuransi kesehatan kita dapat juga. Kemudian sebagai host family mereka harus kita harus dikursuskan ya. Kita harus memperdalam bahasa Jerman kita dengan kursus di sana. Jadi mereka yang membayar. Terus kita dapat uang saku 260 euro. Nah itu setiap bulannya kita dapat segitu. Memang tidak banyak tapi cukup kalau untuk buat jalan-jalan atau buat jajan aja. Iya. Oke, jadi banyak banget yang kita dapat kalau misalnya ikut au pair. Kira-kira kalau misalnya kita ikut sana, biaya yang kita keluarkan ada nggak ya? Ya ada. Maksudnya banyak atau seperti apa ya? Kalau untuk mendaftarnya kan di website itu gratis, tapi kita butuh biaya untuk pengurusan visa sama tiket berangkat. Jadi tiket berangkat kita sendiri juga. Iya, kadang kalau ada host family tertentu yang kadang dia membayarkan tiket berangkat kita. Oh gitu ya, keren juga ya. Di Indonesia ada nggak ya kayak gitu? Kalau misalnya kita di Indonesia maksudnya lebih tepatnya kayak di kampung Inggris gitu ya. Jadi kalau belajar bahasa Inggrisnya. Kalau ini di Jerman ada namanya au pair ini. Dan Counselor Gracia bisa coba nih untuk persiapannya bisa juga lewat Mayantara School tentunya. Kalau untuk daftarnya sebenarnya harus bisa bahasa Jermannya dulu ya. Jadi sambil belajar bahasa Jerman kita bikin account di website itu aupairworld.com itu, atau kita bisa cari-cari keluarga yang membutuhkan itu di grup FB. Di FB ada grup Au Pair in Deutschland. Itu kita bisa lihat di situ, mungkin ada keluarga siapa yang membutuhkan, terus kita bisa langsung DM dia ya, bisa langsung inbox atau langsung ke keluarganya. Iya situ. bisa. Oh bisa ya. Jadi kita sebelum ikut au pair itu juga nggak boleh sama sekali nggak bisa ya, maksudnya nggak boleh nol, nggak bisa bahasa Jerman gitu ya. Iya, kalau di Jerman memang harus minimal level A1 sertifikatnya. Oh iya, tadi kan harus lewat ujian Goethe Institute itu benar. tadi dulu. Jadi harus punya Sertifikat itu. Sertifikat dulu, baru kita bisa lanjutkan untuk ikut program au pair ini Counselor Gracia. Dan terus abis itu kalau misalnya pengen daftar diri di au pair ini kemana nih caranya? Ke website tadi, selain itu ada juga nggak yang lain? Ya biasanya untuk yang lebih menguntungkan atau kita bisa kenal langsung dengan host family-nya, kita bisa kalau punya teman ya biasanya kita menggantikan mereka kalau sudah berakhir program au pair mereka, kita bisa menggantikan. Nah itu lebih kita sudah tahu ya, jadinya bisa tanya-tanya host family-nya seperti apa gitu. Jadi bisa, kebetulan saya dulu menggantikan seperti itu, jadi tidak pakai website, saya tidak bikin account di website, tapi saya langsung menggantikan, jadi enak. Bisa langsung. Jadi Mbak Sofi ini udah pernah juga ya? Iya sudah jadi ikut di program au pair ini. Sudah berapa lama Kak kalau boleh tahu ikut program au pair? Kalau untuk waktunya mulai 3 bulan sampai 1 tahun batasnya. Tapi saya karena Indonesia jauh sekali ya dari Jerman, jadi saya memilih yang 1 tahun. Jadi saya 1 tahun di sana. Wow, berarti udah fasih banget ya bahasa Jermannya, kamu bisa belajar nih. Ini di WhatsApp ada yang tanya. Ada yang tanya nih. Katanya Kak mau tanya kalau misalnya belum bisa bahasa Jerman, terus ingin ikut au pair, berarti belajar bahasa Jermannya berapa lama dan apa yang diajari, gimana sih? Dan apa diajari cara pendaftaran au pairnya gitu. Jadi belajar bahasa Jermannya di Indonesia ini berapa lama gitu, maksudnya mungkin di Mayantara School ini kali ya maksudnya. Iya, kalau untuk level A1 itu diperkirakan 4 bulan sampai 6 bulan itu sudah bisa. Terus nanti kita bimbing, kalau memang mau au pair ya kita bimbing ya, mencari keluarga atau pengurusan visa juga kita bantu gitu.
Jadi di Mayantara School ini juga menyediakan cara gimana sih pendaftarannya, terus dibantu juga cara cari-cari host family-nya tadi juga ya. Jadi pengalaman sama yang langsung berpengalaman gitu. Salah satunya Mbak Sofi ini udah punya pengalaman 1 tahun di Jerman. Ikut program au pair di Jerman ini. Dan selanjutnya kenapa sih kita itu disarankan buat mengikuti program au pair di Jerman? Kenapa tuh? Karena kalau di Jerman itu menurut saya negaranya memang aman ya. Sepengalaman saya negaranya aman, terus ya nyaman juga di sana. Kemudian kita bisa memperdalam bahasa Jerman kita. Tergantung tujuannya sih. Kalau mau di negara lain juga bisa. Cuma karena saya yang berpengalamannya di Jerman, jadi mending memilih Jerman aja karena negaranya aman. Aman untuk orang asing ya. Jadi aman ya. Oke, jadi Mayantara School juga selain mempersiapkan ini juga bisa ke yang negara lain juga ya. Pokoknya di Eropa itu tadi juga bisa ya. Iya, bisa. Kak, mau tanya. Apa? Tanyanya ke kakak tanya ke kakak-kakak nih dari Mayantara. Di Jerman, di luar dari konteks ini, di Jerman itu ada salju nggak sih, Kak? Ya kan mereka 4 musim ya, jadi ada ya Galen ya. Ada. Ya sudah sih. Pengennya ke luar negeri, pengen lihat salju aja ya. Iya, agak nggak penting ya pertanyaan ini. Udahlah ya. Terus proses pendaftarannya sampai nanti ke negara tujuan ini gimana sih nanti kira-kira buat Kaunsel Gracia yang pengen tahu mungkin? Jadi pertama setelah kita belajar bahasa Jerman, terus kita sudah memiliki sertifikat yang dari Goethe Institut itu, kita bisa sebelum kita mendapatkan sertifikat kan pasti kita mencari keluarga dulu. Nah kalau sudah dengan keluarga itu sudah keep kontak, misalkan sudah tanya-tanya kapan berangkatnya, nah kita bisa urus visa. Nah, mengurus visanya kan di Jakarta. Nah, nanti setelah itu bisa berangkat. Ini ada batas usianya ya tadi ya? Iya, kalau di Jerman 18 sampai 26 tahun. Terus pastinya banyak banget pengalaman yang didapat selama menjadi seorang au pair. Menurut pengalaman dari Mbak Sofi sendiri seperti apa selama waktu itu jadi au pair di Jerman? Pengalamannya sih senengnya karena bahasa Jermannya bisa langsung diterapkan di sana. Kemudian kita bisa mengalami 4 musim yang itu tidak kita rasakan di sini. Iya benar. Salju. Iya. Salju lagi. Kemudian kita bisa merasakan fasilitas umum ya. Fasilitas umum di negara maju itu seperti apa dengan teknologi-teknologi yang modern seperti itu. Oke, jadi kabar baik ini mungkin ya untuk Mas Galennya ya. Soalnya ini buat siapapun teman-teman juga yang penasaran gimana sih rasanya belajar bahasa Jerman sama pengajar Mayantara, bisa ikut free online trial kelasnya kita. Oh, ada free berarti? Iya, ini free. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba pengalaman bagaimana belajar sama pengajar di Mayantara, teman-teman bisa langsung daftar untuk mengikuti free online trial class kita di link pendaftaran dengan alamat bit.ly/from/tc-bali. Saya ulangi, bit.ly/form/tc-bali. Atau sering-sering pantengin IG Mayantara aja. Nanti kalau misalnya udah akan semuanya informasi ada di situ ya, Kak? Iya nanti. Nah, pendaftarannya bisa diikutin mulai tanggal 17 sampai 31 Oktober. Lalu jadwal kelasnya sendiri karena ini free, jadi kita kasih 2 pertemuan gratis pada hari Senin tanggal 2 November 2020 dan Rabu tanggal 4 November 2020. Pada jamnya jam 15.00 WIB gitu. Nah, bagi teman-teman yang sudah ikut free online trial class ini, kalau misalnya kepengen kok menyenangkan ya belajar di Mayantara, kepengen terus deh, silakan langsung hubungi admin Mayantara atau IG Mayantara. Nanti bagi siapapun yang sudah menjadi anggota di free online trial class akan mendapatkan cashback senilai Rp500.000. Gitu. Itu untuk Jerman aja apa sama semua bahasa? Nah, ini untuk Jerman aja yang free online trial class-nya. Tapi jangan sedih, untuk yang berminat bahasa lain selain bahasa Jerman, kan kita kan ada 6 bahasa lain yang diajarkan di Mayantara School.
sekarang lagi ada promo diskon 10% untuk semua pilihan kelas privat dengan pembayaran lunas untuk berlaku untuk pilihan bahasa yang saya sebutkan tadi, Jerman, Jepang, Belanda, Prancis, Korea, dan Arab. Nah, banyak banget ya untuk penawaran untuk bulan ini Konselor Gracia. Jadi cepet-cepet aja yang mau daftar. Di Instagramnya apa namanya? Mayantara School. Bisa dilihat itu Mayantara Di School. Mayantara School ya, di situ semua informasinya udah ada ya. Atau kalau yang kepingin berkunjung ke kantor kita, kantor kita ada kita sekarang buka cabang juga di Bali. Jadi untuk mungkin sahabat Sola Gracia yang dengerin di Bali, oke, kawan Sola Gracia yang ada di Bali, bisa langsung kunjungi kantor kami. Pertama di Malang dulu. Kantor kami di Malang ada di Jalan Puncak Mandala nomor 40A, Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur. Untuk yang kepingin ngontak-ngontak lewat via phone, bisa juga di nomor 0341 508 1465. Saya ulangi, 0341 508 1465. Atau misalnya yang cuma kepingin WhatsApp aja, kepo-kepoin WhatsApp kita, silahkan di 081 333 666 139. Atau saya ulangi lagi, 081 333 666 139. Nah, untuk kantor Mayantara yang ada di Bali, bisa teman-teman temuin di Jalan Trijata nomor 52 AB, Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali. Yang kepengen menghubungi via phone bisa lewat 0361 4722 034, 0361 4722 034, atau untuk WhatsApp kami yang ada di Bali 0821 2359 779. Saya ulangi, 0821 2359 779. Baik, sebelum kita pamit nih, ada yang mau disampaikan lagi terakhir dari Mbak Sofi mungkin? Ya, silakan aja untuk mendapat pengalaman yang baru, pengalaman yang luar biasa pastinya. Silakan gabung di Mayantara School untuk persiapan program au pair. Mbak Maya, ada lagi yang mau disampaikan? Tiba-tiba keinget nih omongannya Pak Karno. Kalau ingin menguasai suatu bangsa. Kita harus menguasai dulu bahasanya. Jadi kalau yang kepingin menguasai bangsa tertentu, silakan datang ke Mayantara untuk mempelajari berbagai bahasa asing yang kita tawarkan. Baik, itu. Jadi kawan Sola Gracia yang tertarik langsung aja cus tadi ke nomor-nomor tadi yang sudah disebutin. Udah langsung dicatat ya. Oke, kalau gitu thank you buat Mbak Maya dan Mbak Sofi. Thank you Kak, danke. Oh, danke. Bitteschön. Bitteschön itu sama-sama ya? Iya. Oke, danke ya. Terima kasih banyak ya buat Mbak Maya dan Mbak Sofi dan teman-teman dari Mayantara School. Buat kawan Sola Gracia, pantengin terus saja Instagramnya buat yang mau daftar-daftar tadi. Thank you. Hati-hati habis ini di jalan. Hati-hati apa bahasa Jermannya? Lebih ke Auf Wiedersehen mungkin ya. Aduh, apa tuh? Auf Wiedersehen. Ya udah, kawan Sola Gracia, sampai jumpa lagi. Setelah ini kita bakalan ada Request of the Day bareng Galen dan juga Emma. Dengerin terus 982 Sola Gracia FM di www.solagraciafm.com. Sola Gracia FM is musik terbaik.